Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas A3 akan mempresentasikan case-based learning mengenai asuhan keperawatan pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik. Mungkin bisa di next. Nah, anggota kelompok 4, yang pertama Fadila, Wahyu, Anis, Rosita, Nina, Sapta, Ganar, Nila, Bunga, Aulia, Elia, Nur Maulidah, Nur Inayah, dan Nur Azizah. Selanjutnya adalah definisi. Infeksi oportunistik merupakan infeksi yang timbul karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, pada orang normal tidak menimbulkan penyakit parah. Lalu apabila pada orang yang memiliki imunitas lemah, maka infeksi oportunistik ini akan berakibat fatal. Next. Selanjutnya adalah etiologi dari infeksi oportunistik. Yang pertama adalah virus, lalu bakteri, lalu yang ketiga adalah jamur, dan yang keempat adalah parasit. Nah, penderita dengan jumlah sel CD4 kurang dari 200 sel per mm kubik memiliki kerentanan 6 kali dalam perkembangan infeksi oportunistik dibandingkan dengan jumlah sel CD4 lebih dari 350 sel per mm kubik. Selanjutnya adalah infeksi oportunistik yang paling sering terjadi. Tuberkulosis, penyebab kematian pada ODHA sekitar 40–50%. Gejala pada ODHA diduga TB. Batuk saat ini walaupun kurang dari 2 minggu, berat badan turun secara drastis, demam, keringat malam. Sebagian besar infeksi TB menyerang jaringan paru, namun dapat juga menyerang organ lain yang disebut TB ekstraparu. Next. Gambar kiri menunjukkan adanya infiltrat dengan kavitasi pada lobus kanan atas, sedangkan gambar kanan menunjukkan adanya infiltrat bilateral tanpa kavitasi. Next. Untuk pencegahannya, yaitu dengan memisahkan penempatan pasien TB atau yang dicurigai TB, terutama dengan pasien HIV, memberikan terapi pada infeksi TB laten. Untuk tata laksananya, yaitu dengan memberikan pengobatan TB dengan segera, pemberian ART atau antiretroviral therapy setelah memulai obat atau obat anti tuberkulosis. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan kepatuhan pengobatan dan interaksi obat. Next. Diare kriptosporidial. Diare pada ODHA sebanyak 30–60% kasus di negara maju dan mencapai 90% di negara berkembang. Disebabkan parasit protozoa Cryptosporidium, yaitu Cryptosporidium parvum. Gambaran klinis adalah dengan diare kronis lebih dari 1 bulan dengan kotoran yang cair, dehidrasi, nyeri perut, dan penurunan berat badan. Terjadi saat sel CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Next. Ini adalah gambar dari cryptosporidiosis. Next. Pencegahan yang pertama, mengurangi kontak seksual dan kontak rektal karena merupakan cara penyebaran organisme. Yang kedua, waspada sumber air yang dikonsumsi. Yang ketiga, merebus air sebelum diminum. Untuk tata laksananya sendiri, pemberian ART secara teratur karena gejala cryptosporidiosis akan menghilang seiring membaiknya sistem imun. Next. Candidiasis mucocutaneous. Candidiasis merupakan IO tersering pada penderita HIV. Mencapai 80–90% kasus pada masa pre-ART. Terjadi saat sel CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Gejala plek atau patch berwarna putih dan menampakkan jaringan mukosa karena merah cerah di bawahnya. Next. Nah, ini adalah gambaran dari candidiasis orofaringeal pada penderita HIV. Next. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya sendiri, yang pertama kemoprofilaksis primer dengan fluconazole, yang kedua menjaga kebersihan kulit dan mukosa mulut. Untuk tata laksananya sendiri, yang pertama suspensi nystatin kumur, lalu fluconazole kapsul, yang ketiga intrakon, dan yang keempat pemberian ART secara teratur. Next. Pneumonia, pneumositis.
PCP didapatkan pada 70-80% pasien dengan AIDS dengan angka mortalitas 20-40% walau telah mendapat pengobatan. Disebabkan jamur pneumocystis jirovecii. Gejalanya demam, batuk tidak berdahak, dan dyspnea. Next. Jadi berikut ini adalah contoh jamur pneumocystis yang dapatkan pada paru pasien dengan penderita AIDS. Ini untuk gambar radiografinya dada, penderita HIV dengan pneumonia pneumocystis yang menunjukkan karakteristik berupa opasitas granular simetris bilateral. Next. Untuk mencegahnya sendiri, di sini dapat mengisolasi pasien HIV yang rentan dari individu penderita PCP dan juga kemoterapi yang telah terbukti untuk mencegah PCP dan memperpanjang kelangsungan hidup ODHA. Untuk tata laksananya sendiri, di sini kita bisa melakukan trimotrim atau sulfamethoxazole, TMP atau SMX secara IP, kemudian juga bisa memberikan clindamycin secara IP atau PO, lalu selanjutnya pemberian kortikosteroid atau prednison PO atau metilprednisolon 4. Mohon maaf, IP menurut saya. Next. Selanjutnya adalah faktor resiko. Jadi faktor resikonya sendiri di sini, yang pertama ada terapi imunomodulator. Selain mengatasi infeksi, bisa menimbulkan mekanisme infeksi lain seperti terapi anti-TNF yang menyebabkan infeksi mikrobakterium. Selanjutnya, keadaan geografis tentu menyebabkan meluasnya infeksi oportunistik. Lalu yang ketiga adalah usia. IO lebih banyak terjadi pada pasien HIV yang lanjut usia. Next. Yang selanjutnya adalah komorbid. Dari komorbid ini, penyakit supresi sistem imun lebih mudah terkena IO dan malnutrisi. Untuk malnutrisi sendiri, mayoritas malnutrisi menyebabkan penurunan sistem imun. Selanjutnya yaitu web of causation dari penyakit infeksi opportunistik. Yang pertama, etiologinya yaitu hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dan dengan infeksi HIV, kemudian bisa juga dengan transfusi darah yang terinfeksi HIV, kemudian tertusuk jarum bekas penderita HIV, kemudian ibu hamil yang menderita HIV. Melalui penularan tersebut, melalui penularan hubungan seksual, sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina, anus yang lecet, atau luka. Selanjutnya, virus masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi sel target host. Kemudian, jika pasien tertusuk jarum bekas penderita HIV, virus masuk ke dalam tubuh lewat luka berdarah. Selanjutnya, virus masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi sel target host. Kemudian sel targetnya yaitu T helper atau CD4, makrofag, dan sel beta. Sel-sel tersebut terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus ditambah dengan DNA sel sehingga terbentuknya provirus yang mengakibatkan sel penjamu yaitu T helper, limfosit B, dan makrofag mengalami kelumpuhan. Akibat terjadinya kelumpuhan ini menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh dan dapat terjadi infeksi oportunistik. Bisa di next. Infeksi oportunistik dapat terjadi pada sistem pencernaan atau gastrointestinal yang menyebabkan virus HIV ini dan kuman menyebabkan virus HIV dan kuman Salmonella, Clostridium, dan Candida ini menginvasi mukosa saluran pencernaan sehingga menyebabkan peningkatan peristaltik dan dapat menyebabkan diare. Untuk masalah keperawatan yang dapat diambil yaitu perubahan eliminasi, BAB, gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan risiko kekurangan volume cairan. Selanjutnya, pada sistem integumen, ini virus HIV dapat menyerang herpes zoster dan herpes simplex, sehingga dapat menyebabkan dermatitis serebroika, dan dapat menyebabkan ruang atau difus, bersisik, folikulitas, kulit kering, mengelupas, dan eksema, sehingga dapat menyebabkan psoriasis dan dapat diambil masalah keperawatan yaitu risiko kerusakan integritas kulit. Selain itu juga dengan adanya ruam difus bersisik ini, pasien mendapatkan terapi tripemetropin sulfat sehingga dapat menyebabkan pruritus, ruam, papula, makula merah, dan
fakta merah dan merah muda sehingga dapat menyebabkan masalah keperawatan yaitu nyeri. Untuk sistem reproduksi ini dapat ditemui pada pasien HIV yaitu kandidiasis yang dapat menyebabkan ukus genital sehingga dapat ditarik masalah keperawatan risiko kerusakan integritas kulit. Untuk sistem respirasi, ini infeksi oportunistik juga dapat menyebabkan persebaran dari Mycobacterium TB sehingga dapat menyebabkan PCP atau pneumositis. Untuk gejalanya yaitu demam, batuk, non produktif, dan nafas pendek sehingga dapat ditarik masalah keperawatan yaitu hipertermi, bersihan jalan nafas inefektif, dan pola nafas tidak efektif. Untuk sistem neurologi, ini dapat menyebabkan Cryptococcus dan menyebabkan meningitis Cryptococcus. Untuk gejalanya yaitu perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, permitus, demam, panas, dan pusing. Untuk masalah keperawatan yang dapat dihandle yaitu risiko tinggi cedera, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko tinggi kekurangan volume cairan, dan intoleransi aktivitas. Bisa di next. Untuk pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama hitung sel CD4 dilakukan apabila pasien ada gejala infeksi oportunistik. Selanjutnya yaitu purified protein derivat atau PPD. PPD ini dilakukan pada skin test. Untuk TB dilanjutkan dengan fototoraks. Selanjutnya yaitu tes serologi atau sitomegalovirus. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui keberadaan IgG anti-CMV mengindikasikan pasien pernah terpajan CMV. Bisa di next. Selanjutnya yaitu rapid plasma reagen. Ini dilakukan pada penderita sifilis, hasilnya positif sebaiknya dilanjutkan dengan fungsi lumbal, terutama jika terdapat gejala neurologis. Selanjutnya ada tes amplifikasi cepat untuk infeksi gonokokus dan chlamydia. Tes ini dilakukan pada wanita untuk menyingkirkan kemungkinan trichomoniasis. Selanjutnya yaitu ada antibodi anti-toxoplasma dilakukan pada pasien dengan infeksi toxoplasma sebelumnya yang memerlukan profilaksis apabila CD4 berada dalam jumlah kurang dari 100 ml per liter. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada asuhan keperawatan. Nah, berikut adalah untuk kasusnya ya, bisa dibaca. Next. Nah, untuk pengajian sendiri, yang pertama ada identitas klien, terdiri nama, umur, nomor rekam medis, jenis kelamin, agama, status pekerjaan, pendidikan, dan alamat start diagnosis. Untuk anamnesanya terkait dengan kasus tadi yaitu klien masuk ke rumah sakit RSUD Sutomo atas rujukan dari RSUA melalui IGD pada 5 Oktober 2022 dengan keluhan demam hilang timbul sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Next. Nah, untuk riwayat kesehatan sekarang itu sudah dilakukan pengajian tanggal 6-nya pukul 8. Warga klien itu mengatakan punya riwayat hubungan seks bebas sejak 3 tahun yang lalu. Ya, yang berakibatkan letih, klien nafsu makannya kurang. So, selama di rumah sakit juga hanya makannya 2 sendok makan, muntahnya tidak ada tapi terdapat mual. Klien juga mengatakan tenggorokannya sakit ketika menelan. Nah, klien kadang juga merasa pusing, lemas, nyeri pada perut, dan ada nyeri tekan. Untuk skala nyerinya, klien itu mengatakan 5-6 seperti itu. Dan untuk pasien itu merasakan nyeri pada persendian juga pada saat istirahat dan aktivitas. Juga mengeluhkan batu berdarah, juga dadanya juga sakit, nafas sesak, pendengaran juga terganggu. Pasien juga tidak mampu beraktivitas dari berbaring ataupun ke posisi duduk semula. Selanjutnya untuk BAB-nya tidak ada dan juga selama di rumah sakit itu
tidak menghabiskan porsi makan, hanya 2 sendok makan tadi, dan juga klien susah untuk beraktivitas dan kurus, dan juga menahan sakit, meringis, pucat, dan mulut klien tampak ada sariawan dan kering, dan juga tampak terbaring. Next. Untuk riwayat kesehatan dahulu, keluarga itu mengatakan klien tidak pernah menderita seperti ini sebelumnya, dan keluarga mengatakan pasien dulu pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Untuk riwayat kesehatan keluarganya, keluarga mengatakan tidak ada yang mengalami penyakit yang sama dengan yang cerita klien, dan tidak memiliki keturunannya seperti DM, hipertensi, ataupun jantung, dan juga tidak memiliki penyakit menular seperti TBC, HIV, dan hepatitis. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, terdapat kesadaran yakni kompos mentis, kemudian GCS-nya 454, BB sehatnya 51, dan BB sakitnya 43 kg. Tinggi badan 160 cm, tekanan darah 97/57, nadi 104 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, kemudian RR-nya 22 kali. Kemudian pada pengkajian daerah kepala, rambut kotor, berminyak, tidak ada ketombe, rambut kering, rontok, dan berbau tidak sedap. Mata simetris, penglihatan menurun, konjungtiva anemia, palpebra normal, sklera ikterik, mata cekung, pupil isoker, dan refleks cahaya plus. Kemudian pada telinga terdapat simetris kanan dan kiri, tidak ada nyeri tekan, pendengaran terganggu pada telinga kanan, tidak ada pembesaran telinga, tidak ada edema dan perdarahan. Kemudian pada hidung, lubang hidung simetris, tidak ada lecet, lubang bersih, tidak ada sekret, dan penciuman normal. Pada mulut dan gigi, rongga mulut kotor, mukosa kering, gigi tidak lengkap, karises, lidah kotor, tonsil, tidak ada peradangan. Kemudian pada leher simetris kanan kiri, kulit sawo matang dan tidak ada pembesaran tiroid. Next. Selanjutnya pengkajian pada daerah toraks, terdapat paru-paru yakni simetris kanan kiri, kemudian frekuensi napasnya 22 kali per menit, trakil perimeter lemah bagian paru kanan kiri, bunyinya sonar, napas terdapat wheezing. Pada jantung tidak ada pembengkakan, ictus cordis tidak terlihat, kemudian tidak ada nyeri tekan, ictus traba nadi 104 kali per menit, bunyi jantung redup, irama teratur. Pada abdomen tidak ada pembesaran, bising usus 18 kali per menit, terdapat nyeri tekan pada epigastrium, bunyinya normal. Pada punggung tidak ada lesi, lecet, tanda dekubitis pada klien, dan tidak ada pembengkakan. Next. Selanjutnya pengkajian pada ekstremitas atas, simetris kanan kiri, terdapat kelemahan otot pada lengan kanan. Kemudian pada bawah simetris kanan kiri terdapat kelemahan otot kaki kanan. Untuk kekuatan ototnya 4-4-4-4. Pada genitalia kotor, ada herpes bagian batang penis dan skrotum, sudah bernanah dan rambut pubisnya tidak ada, kemudian berbau. Selanjutnya pengkajian pada integumen yakni kulit sawo matang, turgor kulit kering. Next. Selanjutnya pengkajian pada persarapan yakni pada N1 sampai N12 didapatkan hasil normal. Next. Baik, selanjutnya untuk pengkajian aktivitas pola nutrisi dan cairan, makan dan minum. Makan menu nasi biasa, di rumah sakit diet tinggi kalori, tinggi protein. Porsi di rumah 1 piring, di rumah sakit 2 cm, frekuensi di rumah 3 kali sehari, di rumah sakit 3 kali sehari. Makanan kesukaan di rumah nasi bungkus, di rumah sakit tidak ada. Pantangan di rumah tidak ada, di rumah sakit tidak ada. Minuman jumlah di rumah 2 liter, di rumah sakit 600 ml. Minuman air mineral, pantangan tidak ada. Next.
Next. Ya, mungkin selanjutnya ini ya teman-teman untuk pengkajiannya. Jadi dari pola eliminasinya BAB-nya frekuensi 1 kali sehari, tidak ada BAB sejak dirawat di rumah sakit, warnanya kuning, baunya khas, konsistensinya padat, dan kesulitan untuk BAB sendiri tidak ada. Lalu untuk BAK-nya sendiri frekuensinya kurang lebih 6 kali sehari dengan kadarnya adalah 1000 cc, untuk baunya pesing, warnanya kuning muda, konsistensinya cair, dan kesulitan untuk BAK-nya tidak ada. Tapi untuk di rumah sakit semenjak dirawat, pasien lelah untuk ke toilet. Next. Untuk selanjutnya dari aktivitasnya sendiri, untuk istirahat dan tidur, waktu tidurnya 20.00 WIB, sejak di rumah sakit 21.00 WIB, lama tidur 8 jam, dan di rumah sakit juga sama 8 jam, namun sering terbangun di malam hari. Untuk waktu bangunnya sendiri subuh, sedangkan di rumah sakit di pagi hari. Untuk hal yang permudah bangunnya ketika di rumah tidak ada, dan di rumah sakit juga tidak ada. Kesulitan tidur di rumah sakit tidak ada, mohon maaf, di rumah tidak ada, sedangkan di rumah sakit tidak nyaman dengan suasana yang ada di rumah sakit. Dari personal hygiene sendiri, dari mandi 2 kali sehari ketika di rumah, dan di rumah sakit 1 kali sehari. Cuci rambutnya di rumah 1 kali, di rumah sakit juga 1 kali sehari. Gosok giginya di rumah 2 kali sehari, sedangkan di rumah sakit 1 kali sehari. Lalu untuk potong kukunya di rumah 1 kali seminggu, lalu untuk di rumah sakit selama ini belum melakukan potong kuku. Next. Oke, Untuk selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yang kelima, rekreasi, hobi di rumah, olahraga di rumah sakit tidak ada. Untuk minat khusus tidak ada. Untuk penggunaan waktu di rumah jalan-jalan di rumah sakit tidak ada. Selanjutnya untuk ketergantungan merokok di rumah 1-2 bungkus di rumah sakit tidak ada. Minum obat di rumah tidak ada, di rumah sakit tidak ada. Ketergantungan tidak ada. Next. Oke, untuk hasil pemeriksaan penunjang serologi 6 Oktober 2022, untuk pemeriksaan anti-HCV hasil non-reaktif, HBsAg 14,21 positif, TPHA hasil non-reaktif, VDRL hasil negatif, anti-HBsAg non-reaktif. Next. Selanjutnya untuk hasil pemeriksaan penunjang imunoserologi 6 Oktober 2023 untuk pemeriksaan antitoksoplasma IgG hasil negatif, rujukan negatif, satuan IU per mililiter. Untuk anti-CMF IgG hasil positif dengan konsen 7,4, rujukan negatif, dan satuan AU per mililiter. Next. Untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu hematologi pada tanggal 7 Oktober 2022, nama pemeriksaannya LED atau laju undap darah 1 jam, hasilnya 102 mm, rujukannya kurang dari 10 mm. Untuk kimia kliniknya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya untuk hasil CT scan pada tanggal 10 Oktober, yaitu dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan. Untuk USG pada tanggal 9 Oktober, dari hasil pemeriksaan USG menunjukkan hepatomegali non-spesifik. Untuk hasil pemeriksaan labor biologi 1 pada tanggal 9 Oktober bisa dilihat pada layar.
Untuk selanjutnya adalah silabor biologi 2 pada tanggal 10 Oktober 2022. Hasilnya seperti di layar. Selanjutnya untuk labor biologi 3, hasilnya pada 11 Oktober 2022, hasilnya juga bisa dilihat pada layar. Untuk riwayat pengobatannya, yang pertama ada paracetamol 500 mg, 3 kali 1, pukul 6, pukul 2 siang, dan pukul 10 malam, lalu levofloxacin 500 mg 1 kali 1 pada pukul 6 sore, ginger laktat 500 ml 20 tetes per menit, lalu dexamethasone 0,75 sampai 9 mg 3 kali 1 pada pukul 6, 2 siang, dan 10 malam, lalu cotrimazole forte 800 mg 1 kali 1 pukul 6 pagi. Selanjutnya loperamid 4 sampai 8 mg 3 kali 1 pukul 6, 2 siang, dan 10 malam juga. Untuk kurkuma 1 sendok teh 3 kali 1 pukulnya pukul 6, 2 siang, dan 10 malam. Calnex 250 mg 3 kali 1, jamnya sama. Vitamin K 30 mg 1 kali 1 pukul 6 pagi. Prosogan 30 mg 1 kali 1 pukul 6 pagi. Untuk riwayat alergi, kalian mengatakan tidak ada mengalami alergi makanan, udara, atau obat-obatan. Next. Untuk data psikologis, perilaku verbal, untuk cara menjawab, kalian dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan walaupun jawabannya kurang jelas. Cara memberi informasi, pasien menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif. Untuk perilaku nonverbal, kalian dibantu dalam melakukan aktivitas, kalian tampak sering mengeluhkan penyakitnya dan merilis kesakitan. Untuk keadaan emosi kalian terlihat tidak stabil dan emosi pada saat berbicara dengan waktu yang mulai lama. Persepsi penyakit, kalian beranggapan penyakit ini adalah datangnya dari Allah dan sebagai cobaan untuk lebih dekat lagi dengannya. Untuk konsep diri, kalian sebagai laki-laki dan berperan sebagai kepala keluarga. Adaptasi, kalian dapat beradaptasi dan mengenali bahwa kalian sekarang lagi sedang berada di rumah sakit. Untuk mekanisme pertahanan diri, pasien berusaha sedapat mungkin untuk tidak menjadikan penyakitnya sebagai beban pikiran dan mengambil proses penyembuhan. Next. Untuk data sosial, pola komunikasi kalian dengan perawat baik dan kooperatif. Orang yang dapat memberi rasa nyaman adalah istrinya. Orang yang paling berharga bagi pasien adalah istrinya. Hubungan kalian dengan keluarga dan masyarakat baik. Untuk data spiritual, keyakinan kalian beragama Islam, kalian mengatakan sering tidak mengerjakan sholat waktu saat sehat dan sakit. Kalian yakin bahwa penyakitnya dapat disembuhkan dan selalu berdoa kepada Allah untuk diangkatkan penyakitnya. Next. Itu data fokus, subjektif, kalian mengatakan tidak nafsu makan, tidak ada nafsu makan, mengatakan sakit tenggorokan, nyeri menelan, ada nyeri tekan pada perut, mengatakan nyeri pada persendian saat aktivitas dan istirahat, kalian mengatakan batuk berdahak, kalian mengeluh dada sakit jika batuk, kalian mengeluh untuk sulit untuk beraktivitas sendiri, kalian mengeluh badan terasa letih dan lemas jika beraktivitas. Untuk objektifnya, kalian tampak lemah dan letih, kalian tampak susah beraktivitas, kalian tampak tidak bersemangat, kalian berat badan kalian turun selama sakit seberat 8 kg, saat sehat 51, saat sakit 43. Kalian tampak kurus, kalian tampak makan hanya 2 sendok saja, mulut kalian tampak sariawan dan kering, kalian tampak pucat, kalian tampak meringis menahan sakit, nyeri tekan pada perut dengan skala nyeri 5-6, kalian tampak terbaring, kalian tampak tidak mampu untuk beraktivitas secara mandiri. HB tanggal 9 Oktober adalah 8,2, 10 Oktober 9,4.
4, 11 Oktober 10,3 dengan tinggi badan 160 cm. Next. Selanjutnya yaitu diagnosis. Yang pertama yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan infeksi saluran mukosa, dibuktikan dengan sariawan, timbul jamur area mukosa, dan kesulitan menelan. Yang kedua yaitu nyeri akut, D0077 berhubungan dengan infeksi bakteri kandidiasis, dihubungkan dengan ruam, gatal, dan panas, pasien tampak meringis sakit. Yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas, D0056, BD berhubungan dengan kurang asupan energi untuk aktivitas, dibuktikan dengan pasien merasa lemah dan tirah baring. Next. Analisa datanya pada tanggal 17 Oktober 2022, data subjektif, klien mengatakan tidak nafsu makan, pasien kesulitan menelan akibat jamur yang di dalam mukosa, data objektifnya berat badan menurun, membran mukosa pucat, membran mukosa berjamur, sariawan. Etiologinya HIV dan bakteri Salmonella menginvasi saluran mukosa, lalu timbul jamur area mukosa, terjadi sariawan, lalu pasien merasa kesulitan menelan dan nafsu makan berkurang sehingga terjadi defisit nutrisi. Next. Analisa data yang kedua, data subjektif, pasien mengeluh nyeri di daerah genitalia akibat infeksi oleh bakteri kandidiasis. Data objektifnya, pasien tampak meringis, menahan sakit, pasien sulit tidur, dan bersikap proteksi terhadap area nyeri. Untuk etiologinya, pasien terinfeksi HIV sehingga kekebalan tubuh menurun, terjadi infeksi oportunitas yaitu terdapat bakteri kandidiasis sehingga menyebabkan ruam dan gatal dan juga panas, lalu terjadi psoriasi dan terjadi nyeri akut sehingga ditemukan masalah keperawatan nyeri akut. Next. Selanjutnya yaitu data subjektif. Pasien mengatakan merasa lemah, tidak bisa beraktivitas, kemudian objektifnya pasien dengan kesadaran apatis, kemudian cyanosis, pasien tekanan darahnya berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Untuk etiologinya, pasien terinfeksi HIV, kemudian imunitasnya menurun sehingga terjadinya infeksi opportunity. Kemudian bakteri menginvasi mukosa sehingga pasien mengalami kesulitan menelan dan menyebabkan nafsu makannya berkurang, sehingga terjadinya ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas dan pasien tirah baring sehingga terjadi intoleransi aktivitas. Untuk masalah keperawatan diangkat intoleransi aktivitas. Next. Selanjutnya yaitu intervensi. Pada Rabu 3 Maret 2020 dengan diagnosis perawatan defisit nutrisi, tujuan dan kriteria hasilnya dengan status nutrisi luarannya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status nutrisi pasien membaik dengan kriteria hasil yang pertama, nafsu makan cukup membaik dengan skor 4, kemudian membran mukosa cukup membaik dengan skor 4, kemudian sariawan cukup menurun dengan skor 4. Dan intervensi yang dilakukan yaitu manajemen nutrisi dengan observasi, yaitu identifikasi makanan yang disukai, kemudian monitor asupan makanan, selanjutnya identifikasi alergi dan intoleransi makanan, selanjutnya monitor adanya mual dan muntah. Untuk terapeutiknya, anjurkan pasien makan makanan yang disukai. Dan kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi pemasangan NJT dengan dokter dan kolaborasi dengan ahli gizi mengenai porsi makan sesuai dengan kebutuhan kalori dan juga jenis nutrisi. Next. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut pada Rabu 3 Maret 2020 yaitu luarannya tingkat nyeri. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil yang pertama, keluhan nyeri menurun dengan skor 5, kemudian 2 meringis menurun dengan skor 5, 3 kesulitan tidur cukup menurun dengan skor 4, dan sikap protektif menurun dengan skor 5. Untuk intervensi yang dapat dilakukan yaitu manajemen nyeri. Untuk yang pertama, observasi, yaitu kita dapat melakukan identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan
intensitas nyeri. Untuk terapeutiknya, kontrol lingkungan yang berat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Dan edukasi, yaitu ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kolaborasinya yaitu pemberian analgesik jika perlu. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama, yang intervensi selanjutnya itu ada intoleransi aktivitas, yaitu pada Rabu tanggal 3 Maret 2020. Untuk keluarannya toleransi aktivitas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas pasien meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, perasaan lemah cukup menurun dengan skor 4, sianosis menurun dengan skor 5, serta tekanan darah membaik dengan skor 5. Untuk intervensinya itu ada terapi aktivitas. Untuk observasi, monitor vital signs setelah pasien beraktivitas, monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas, dan kaji kemampuan mobilisasi pasien. Selanjutnya, terapeutik, membantu klien menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera, serta membantu ADL secara mandiri sesuai kemampuan. Untuk edukasi, ajarkan klien teknik ambulasi, ajarkan klien dalam pemenuhan kebutuhan, serta ajarkan klien cara merubah posisi. Untuk kolaborasi bisa dilakukan dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Next. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi untuk masalah keperawatan defisit nutrisi. Pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, dengan nomor D0019 pada jam 8, implementasinya yang pertama melakukan kolaborasi pemasangan NGT dengan dokter. Hasilnya pasien terpasang NGT. Yang kedua, mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan klien. Dengan hasil pasien tidak ada alergi. Yang ketiga, memonitor adanya mual dan diare. Hasil pasien mual dan tidak ada diare. Keempat, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menangani porsi makan sesuai dengan kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. Hasilnya porsi makan 3 kali sehari dengan gizi yang telah diatur oleh ahli gizi. Yang kelima, menganjurkan klien untuk makan makanan yang disukai dan telah dikonsultasikan ahli gizi. Hasilnya pasien tidak ingin makan apa-apa. Untuk evaluasinya pada jam 9, untuk tesnya klien mengatakan sudah nafsu makan. Untuk objektif, klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya, hanya 2-3 sendok. Untuk A-nya, masalah belum teratasi, dan P, intervensi dilanjutkan. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nurazi. Baik, selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi pada diagnosa nyeri akut. Yang pertama, implementasi yang dapat dilakukan adalah mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Lalu, yang kedua, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Lalu untuk implementasi ketiga ialah mengajarkan tentang teknik non-farmakologi. Lalu yang keempat, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, dan yang kelima, mengajarkan teknik relaksasi nyeri. Adapun evaluasinya, subjektifnya itu klien mengatakan persediaannya nyeri saat beraktivitas. Lalu untuk objektifnya, klien nampak meringis melakukan aktivitas. Untuk aspeknya, masalah keperawatannya belum teratasi, dan planningnya itu intervensi dilanjutkan. Next. Untuk implementasi dan evaluasi pada diagnosa intoleransi aktivitas adalah yang pertama, memonitoring vital sign sebelum atau sesudah latihan dan melihat respon pasien saat latihan. Lalu yang kedua, berkonsultasi dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. Yang keempat, mengkaji kemampuan mobilisasi klien. Dan yang kelima, mengajarkan klien bagaimana cara merubah posisi. Adapun evaluasinya, itu subjektifnya pasien mengatakan susah untuk bergerak karena penurunan otot. Lalu untuk objektifnya klien tampak susah saat melakukan aktivitas. Untuk masalah keperawatan belum teratasi, dan
Untuk planningnya, intervensi dilanjutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4 mengenai asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kami tadi, bisa langsung menghubungi anggota kelompok 4. Nah, demikian presentasi kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.